Bangun sendiri dari kotak kayu, seperti vampir bangun dari peti matinya. Mendekat ke arah mangkok berisi darah manusia yang entah darah siapa. Lalu perlahan dihisap. Melihat hal itu, Danang tak ingin mengganggu. Lekaslah dia keluar dari kamar ritual. Dia kunci. Danang bergegas menuju ke rumah ibunya. Karena Atun, dia ungsikan malam itu di rumah Makesi, ibu kandungnya. Danang menoleh. Kagetlah dia. Betul ternyata apa yang dikatakan ibunya. Danang baru sadar, di mulut si Jenglot ada cairan kemerahan yang tentunya itu adalah cairan darah. Gak mungkin, Mak. Gak mungkin, Mak. Bukti ada di depan kamu, Danang. Kamu sudah terpedaya, Nak. Kamu sudah terperdaya, terkena bujuk rayu setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Jenglot, satu nama yang tak asing di telinga kita warga negara Indonesia. Karena keberadaan yang namanya Jenglot dulu sempat begitu viral di tahun-tahun 2000-an. Sosok makhluk yang seperti benda mati, berwujud seperti miniatur manusia, hanya saja dengan struktur badan yang agak berbeda. Ditengarai sosok Jenglot ini dikatakan walaupun seperti benda mati, tetapi menunjukkan tubuhnya mengalami perkembangan seperti makhluk hidup pada umumnya. Yang biasanya dari bagian tubuh si Jenglot ini yang bertumbuh dengan sendirinya itu di bagian kuku tangan ataupun kuku kakinya. Namun dari sekian banyaknya Jenglot, tentu saja satu yang asli, mungkin 100 atau lebih Jenglot palsu yang beredar di kalangan masyarakat spiritual. Jenglot-jenglot ini konon katanya bernilai harga yang begitu cukup fantastis, bisa menembus angka miliaran, yang di beberapa daerah dikenal juga dengan sebutan Batara Karang, yang dulunya menurut mitos yang dipercaya sosok Jenglot ini adalah manusia-manusia yang mempelajari ilmu keabadian. Ruhnya bisa keluar dari badan, namun tak mati seperti umumnya manusia. Tubuhnya menyusut, mengecil. Dan semakin kecil bentuknya, semakin kuatlah nilai ekonomi dari si Jenglot itu sendiri. Jenglot ini memiliki berbagai kegunaan yang dipercaya sebagian besar para praktisi. Pada umumnya, Jenglot digunakan untuk menarik harta kekayaan. Ada yang bilang
menarik uang goib dari alam yang berbeda. Namun ada pula yang menjadikan jenglot seperti layaknya pesugihan pada umumnya. Ada ikatan simbiosis mutualisme antara si pemuja atau si pengguna jenglot dengan bangsa jin yang menjadikan jenglot sebagai perantara untuk menyesatkan manusia. Dalam kisah ini, Akang akan membagikan kisah nyata tentang jenglot itu sendiri, di mana ada seorang pengusaha di sebuah daerah di Jawa Barat yang memiliki berbagai jenis usaha dengan kekayaan yang luar biasa. Namun siapa sangka, dia yang dulunya orang biasa, yang hanya seorang karyawan, seorang kuli yang tinggal di pekampungan, menjelma menjadi orang kaya dalam waktu yang begitu cepat. Ternyata rahasianya terletak pada satu sosok benda yang disebut jenglot oleh kita. Waktu itu, di tahun 2006, bulan Desember, di sebuah pekampungan di malam hari. Kampung itu begitu padat penduduk walau berada di pinggiran hutan jati. Namun ada yang aneh. Sebegitu padatnya penduduk di kampung itu, yang mestinya ramai, namun pada satu malam kampung itu seperti kampung mati. Lampu-lampu rumah semua menyala, namun para penghuninya seolah terkurung dan terpenjara oleh suatu perasaan, rasa takut yang tak bisa diucapkan dengan lisan mereka. Rasa takut yang datang tiba-tiba dijembatani oleh suara jeritan dan teriakan seorang wanita berasal dari sebuah rumah paling mewah di sana yang sudah 1 minggu menjerit menahan sakit diterpa siksaan yang entah apa penyebabnya. 1 minggu itu, warga desa Karangpicung setiap malam selalu diterpa rasa ketakutan. Maka dari mulai jam 8 selepas Isya, kampung Karangpucung langsung berubah seperti kampung mati. Namun di satu rumah di halaman depan yang cukup luas, di situ berkumpul beberapa orang warga Karangpicung yang memang sudah 1 minggu full selalu menemani si tuan rumah setiap malam. Di halaman di teras rumah yang begitu mewah, si tuan rumah terlihat duduk termenung sambil sesekali menghisap rokok. Tubuhnya di sana ikut berkumpul dengan tetangga, bahkan beberapa orang anak buahnya. Tetapi pikirannya entah berada di mana. Jasad terus menghisap asap rokok di jepitan 2 jarinya. Tetapi jiwa dan pikirannya tak ada di dalam tubuhnya. Sementara yang lain yang ikut duduk menemani di teras rumah, semua pun diam dalam bisu. Hanya terdengar suara erangan dan rintihan perempuan dari dalam rumah besar di sebuah kamar utama. Rintihan kesakitan itu berasal dari Atun, istri si pemilik rumah itu. Di teras, 2 orang lelaki paruh baya yang bernama Komar dan Tatang sesekali menengok ke arah si tuan rumah.
menghela napas begitu panjang, seolah mewakili keresahan. Lantas dengan nada terbata-bata sambil menepuk lutut si tuan rumah, Mang Komar berkata, "Bos, tenang saja bos. Kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan Bu Atun bisa selamat sekaligus dengan janin yang ada di rahimnya." Sosok si tuan rumah yang merupakan atasan atau bos dari Mang Komar langsung tersadar, menoleh, tersenyum kaku, dan menganggukkan kepala. Dengan nada yang begitu berat dia berkata, "Iya Mang, bantu dorong doanya saja. Mudah-mudahan anak saya, anak pertama saya dan Atun bisa selamat dari cobaan yang menimpa keluarga kami." Baru saja selesai berkata seperti itu, jeritan kesakitan kembali terdengar dari dalam rumah. Suami dari Atun sampai berdiri terkejut. "Bos, tenang bos, tenang," ucap Tatang. "Di dalam kan ada Makesi. Percayakan sama Makesi. Makesi itu pasti tahu cara untuk menyelamatkan anak dan istri bos." Bosnya si Tatang pun kembali duduk dengan lemas. Sedangkan di dalam kamar, sosok Atun terbaring di atas ranjang. Ranjang yang begitu empuk dan mewah. Namun kemewahan dan keempukan ranjang seperti tak berharga sama sekali, tak bisa dinikmati oleh sosok Atun yang terbaring mengerang-ngerang kesakitan di atasnya. Atun terbaring telentang dengan kedua kaki lutut diangkat, ditutupi kain samping, sedangkan di bawahnya darah terus mengucur merembes keluar lewat lubang peranakannya. Di depannya sosok Bikesi, sosok dukun beranak yang begitu terkenal di kampung Karangpicung, sedang berusaha membantu Atun, menantunya sendiri. Di sampingnya Ika, kakak ipar dari Atun, ikut membantu Bikesi. Bikesi sedang berusaha membantu mengeluarkan janin di dalam rahim Atun. Prosesi itu bukan prosesi melahirkan, bukan prosesi lahiran bayi pada umumnya. Sosok Atun menantu Bikesi si dukun beranak, waktu itu usia kandungannya tepat menginjak 7 bulan. Walaupun terlahir dalam keadaan normal, tentunya lahir dalam kondisi prematur. Namun ini memang ada hal aneh yang menyertai proses kehamilan Atun, di mana ketika Atun selepas 6 tahun berumah tangga dengan suaminya, semenjak pulang merantau, Atun sempat beberapa kali hamil. Namun setiap menginjak usia 4 bulan, sudah 3 kali berturut-turut Atun mengalami keguguran. Dan waktu itu adalah masa kehamilan keempatnya. Awalnya berjalan normal. Namun satu saat Atun mengeluh kepada Danang suaminya. "Kang, kok aneh ya Kang? Ini usia kandungan Atun sudah nginjak 5 bulan. Tapi pergerakan janin di rahim Atun kok seperti yang kurang aktif Kang. Tidak seperti waktu usia kandungan 4 bulan. Alah, mungkin bayinya aja yang kurang aktif di dalam sana. Toh kandungan kamu kan baik-baik aja Tun.
Enggak, Kang. Atun merasa ada yang berbeda, Kang. Sudahlah, nanti kita periksa saja ke dokter, ucap Danang suaminya. Maka esoknya pun Atun langsung dibawa oleh Danang menuju ke tempat praktik dokter kandungan. Ketika diperiksa, menurut dokter, kandungan Atun normal-normal saja. Hal itu pun agak sedikit mengurangi rasa khawatirnya Atun. Namun, keresahan dalam batin Atun tetap ada. Terlebih dia trauma karena sudah 3 kali mengandung selalu keguguran. Atun ketika pulang kembali ke rumahnya di Karangpicung, Danang suaminya hanya 1 jam menemani Atun lantas langsung pamitan untuk menengok dan mengecek usaha material dan pabrik kerupuknya. Tentunya bisa dipastikan baru keesokan pagilah Danang pulang ke rumah mereka. Atun di rumah sendiri, hanya ditemani oleh Teh Ika, kakak iparnya, istri dari Kang Tatang. Saat itu, semakin tua usia kandungan Atun. Atun merasa seolah janin di dalam rahimnya mati tak bernyawa. Tak ada gerakan, tak ada tendangan. Bayi itu betul-betul seperti menjadi seonggok daging mati di dalam rahimnya Atun. Dan baru ketika menginjak awal 7 bulan usia kandungan, saat itulah puncak tragedi kembali menimpa Atun. Di mana satu pagi ketika Atun terbangun dari tidurnya, berjalan menuju ke kamar mandi, dia ketika duduk di kloset, buang air kecil. Dia terperanjat karena bukan air seni yang keluar, justru rembesan darah. Darah hangat kehitaman yang baunya begitu anyir. Saat itulah Atun pun menjerit ketakutan. Jeritannya membuat sang kakak ipar yang sedang menyapu di halaman langsung lari ke kamar mandi dan menyaksikan Atun terkulai lemas pucat pasi dengan paha berlumuran darahnya sendiri. Di situ Atun langsung teriak meminta pertolongan. Para tetangga berdatangan, lalu satu orang disuruh memanggil Mak Kesih, dukun beranak sekaligus ibu mertuanya Atun. Ibu mertua Atun pun langsung datang memeriksa kondisi kandungan menantunya. Dan saat itulah Mak Kesih terkejut bukan main karena menyadari janin dalam kandungan Atun ternyata memang betul sudah tak bernyawa. Mestinya Atun dilarikan langsung ke rumah sakit. Namun ketika Danang tiba selepas disusul ke toko materialnya, Danang bersikeras meminta tolong agar ibunya menyelamatkan janin mati dalam kandungannya. Karena Danang tak percaya janinnya mati dalam rahim Atun sang istri. Dia percaya janin itu hidup sesuai hasil pemeriksaan dokter kandungan beberapa waktu lalu. Mak Kesih pun tak bisa berbuat apa-apa. Hal itu hanya diketahui oleh Danang, Atun, Ika, dan Tatang. Hanya keluarga saja yang tahu kalau janin di rahim Atun sudah tiada. Tapi Danang bersikeras masih ada. Dan semenjak saat itulah 1 minggu berturut-turut Atun tersiksa oleh keegoisan Danang suaminya. Mengerang kesakitan, terus mengeluarkan darah dari lubang peranakannya. Sedangkan Mak Kesih
terus berusaha membantu Atun untuk mengeluarkan janin mati dalam rahimnya. Kembali ke Danang yang sedang duduk diam kembali di teras di samping Tatang dan Komar. Kang Tatang, kira-kira Kang, anak saya selamat enggak Kang? Kita berdoa saja bos. Semoga saja anak dan istrimu semua selamat, ucap Tatang menenangkan. Sedangkan para tetangga semua menganggukkan kepala ikut mendoakan. Situasi kembali hening. Namun keheningan itu buyar ketika jeritan kembali terdengar dari dalam kamar Atun. Danang langsung berdiri lari masuk ke ruang tamu diikuti Komar dan Tatang. Para tetangga hanya berdiri di teras rumah saja. Pintu kamar terbuka, Danang masuk ke dalam. Dan saat itulah Danang hanya berdiri terpaku menatap seonggok janin tak bernyawa dalam pangkuan tangan Makesih ibunya. Janin itu betul-betul mati. Bahkan yang membuat heran, janin itu sudah mengeluarkan aroma busuk. Dan ditambah samar-samar Danang terpaku melihat ada 2 titik seperti lubang di samping leher janin itu. Danang perlahan menengok ke arah Atun sang istri yang terlihat begitu kepayahan dan kelelahan. Kang Danang, anak kita Kang. Danang dengan langkah lunglai tak memperdulikan lagi janin dalam genggaman tangan sang ibu. Dia mendekat ke arah Atun, istri yang begitu dia cintai. Diikuti Tatang selaku kakak dari Atun, Teh Ika, mendekat pula ke arah Atun menenangkan dan menghibur. Atun tahu kalau memang anaknya mati. Dia hanya bisa meneteskan air mata dalam pelukan Danang. Sudah Tun, sudah. Kita urus dulu jenazah anakmu. Bos, kita urus dulu jenazah anakmu itu, bos, ucap Tatang. Namun ketika Tatang dan Danang menoleh ke arah Makesih, saat itulah Danang pun jadi gugup karena pandangan mata dari sang ibu begitu tajam, melotot, penuh amarah, penuh pertanyaan, tatapan penuh penyelidikan, seperti berusaha mengorek sesuatu yang disembunyikan Danang, anak kandungnya sendiri. Makesih masih tetap memegang janin yang merupakan calon cucunya. Mendekat ke arah Danang, matanya melotot begitu tajam. Danang, jujur sama emak, apa yang kamu sembunyikan? Anu mak, gak ada mak. Jangan bohong Danang. Emak ini ibu kandungmu. Emak tahu kamu seperti apa. Beritahu emak apa yang kamu sembunyikan. Tatang, panggil si Komar. Suruh dia buat lubang untuk menguburkan janin cucuku ini. Kita atur pemakamannya saat ini juga, ucap Makesih. Karena janin sudah lewat 4 bulan, kan sudah ada ruhnya, maka diperlakukan layaknya seperti kita. Diurus, dimandikan, dikafankan gitu. Hal itu dilakukan semua oleh Makesih sendirian, tanpa bantuan siapapun. Lubang galian di belakang rumah Danang sudah siap. Lalu Makesih memangku jenazah cucunya yang berbalut kain kafan, lengkap
dengan tali ari-ari dan sejenisnya. Langsung dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikuburkan malam itu juga. Selepas selesai menguburkan jenazah dari sang cucu, Makesi lantas bergegas kembali balik ke kamar menantunya. Danang masih di situ duduk dengan raut wajah panik, pucat pasi ketakutan karena malam itu juga Danang harus membagikan rahasia terdalamnya, rahasia terkelamnya kepada Makesi, ibunya. Rahasia yang tak ada satu orang pun tahu, termasuk Atun, istrinya sendiri. Makesi tak banyak bicara, masuk ke kamar, langsung kembali merawat Atun, anaknya. Lalu Kesi menoleh ke arah Danang. Danang, besok pagi antar istrimu ke dokter. Kamu jangan egois. Nyawa istrimu dipertaruhkan dalam masalah ini. Panggil si Ika. Iya, Mak. Danang dengan penuh rasa takut langsung keluar manggil kakak iparnya. Tak lama Ika pun datang. Ika, kamu temani si Atun di sini. Emak ada sesuatu yang mau dibicarakan sama si Danang. Iya, Mak. Ika tak banyak bertanya. Danang langsung diseret oleh ibu kandungnya Makesi. Walau sudah tua renta, tapi tenaganya luar biasa. Danang paling takut sama ibunya. Sama setan takut, tapi lebih menakutkan lagi ketika ibunya marah. Terlebih malam itu, bukan cuma marah, ini Makesi betul-betul murka akan kelakuan anaknya. Danang diseret ke dapur oleh Makesi. Lantas di situ Makesi memberondong Danang dengan berbagai pertanyaan. Yang intinya, Makesi menanyakan apa yang si Danang sembunyikan. Karena Makesi menyadari 4 calon cucunya mati. Semua berkaitan dengan sesuatu yang Danang sembunyikan. Namun Danang, walaupun punya suatu rahasia, tapi kalau disangkutkan dengan kematian 4 anaknya dalam kandungan Atun, dia tak terima. Enggak, Mak. Danang memang punya rahasia, Mak. Tapi nggak ada hubungannya sama kematian anak-anak Danang, Mak. Ini berbeda. Makesi pun mengalah. Walau dia tetap yakin ada hubungannya. Ya sudah. Sekarang ceritakan. Tunjukkan rahasia apa yang kamu sembunyikan di belakang emak. Baik, Mak. Baik. Kalau emak ingin tahu, ikut dengan Danang, Mak. Makesi mengernyitkan kening. Tapi dia menurut, ngekor di belakang Danang, anak tunggalnya. Ternyata Danang membawa Makesi menuju ke lantai 2. Di mana di lantai 2 adalah tempat kerjanya Danang. Tak ada seorang pun yang berani naik ke sana. Atun pun tak berani juga. Hanya Danang sendiri yang menguasai lantai 2 rumahnya. Begitu naik ke lantai 2, Danang membawa Kesi ibunya menuju ke sebuah pintu yang tertutup. Danang mencari-cari anak kunci di balik meja tempat dia bekerja. Kunci dibuka. Gagang pintu diputar. Pintu didorong. Saat itulah Makesi langsung menutup mulutnya. Dari dalam kamar itu keluar bau amis, bau anyir. Bau anyir darah yang disimpan berminggu-minggu lamanya. Bisa kalian bayangkan busuknya seperti apa? Pintu terbuka. Namun Danang seperti sudah terbiasa, tak merasa terganggu dengan bau anyir yang begitu menyengat. Lalu Danang menyalakan saklar lampu. Saat itulah Makesi terperanjat melihat di dalam
Dalam kamar yang pengap dan bau anyir itu tergeletak berbagai jenis sesaji. Namun pandangan Makesi tertuju ke kotak kayu jati di atas meja, dikelilingi lilin-lilin merah yang sudah padam tak menyala. Itu itu rahasia yang Danang sembunyikan 5 tahun ini, Mak. Apa isi kotak itu? Mak, lihat sendiri. Makesi nurut. Dia nutup hidung dengan bajunya, ngekor di belakang Danang sambil melangkah melewati tumpukan sesaji. Begitu tiba di depan meja yang seperti meja altar, Danang lalu membuka tutup peti kayu. Ketika tutup peti kayu dibuka, Makesi terperangah. Isi dalam kotak kayu itu tumpukan lembaran-lembaran uang penuh satu peti. Namun di sudut kiri peti ada peti kayu kecil, dan itulah yang memberi rasa khawatir, rasa tak enak dalam hati Makesi tatkala melihat. Ini, Mak, ini rahasia Danang, Mak. Ini rahasia yang ingin emak ketahui. Dari sinilah, Mak, sumber harta kekayaan yang 5 tahun ini Danang nikmati, Mak. Semenjak Danang pulang dari Pandeglang sana, Mak. Dan rahasianya ada di kotak kayu kecil itu, Mak. Danang, kok kotak kayu kecil itu isinya apa? Emak tengoklah sendiri. Tidak, kamu saja yang buka, ucap Makesi. Danang mengangguk, mengikuti keinginan sang ibu. Kotak kecil itu, kotak kecil yang dulu dia dapatkan dari Lawang Taji, Gunung Karang, Pandeglang, Banten. Waktu mau ditumbalkan sama Bos Ian, mantan majikannya dulu. Ketika kotak kayu itu dibuka, isinya jenglot. Jenglot yang tingginya hanya beberapa senti. Rambutnya panjang, matanya tertutup kain merah, seperti diikat. Tangannya dalam posisi seperti tangan mayat, bersedekap. Namun kukunya tajam, melingkar panjang, menyelimuti seperti ikat pinggang. Lalu kuku kakinya memanjang pula, melengkung sampai setinggi lututnya. Lutut jenglot, bukan lutut kita. Melihat hal itu, peti yang dibuka ditunjukkan langsung ke Makesi. Makesi terperanjat kaget sekaligus ketakutan sampai mundur beberapa langkah ke belakang. Ini, Mah, ini yang memberi Danang kekayaan, Mah. Ini yang memberi Danang kekayaan. Ya Allah, Danang, dari mana kamu dapat benda itu? Ngapain kamu piara Batara Karang? Itu bisa memakan kamu atau anak istrimu. Enggak, Mak, enggak. Jenglot ini selalu Danang beri makan darah setiap Jumat Kliwon, Mak. Gak mungkin memakan Danang atau anak-anak Danang seperti yang emak tuduhkan. Makesi hanya menggelengkan kepala atas kekerasan hatinya Danang. Tutup lagi. Tutup si peti kayu kecil pun dirapatkan, lalu disimpan kembali di dalam kotak kayu berisi tumpukan uang. Kita keluar. Iya, Mak. Danang dengan nada yang begitu lemah mengikuti Makesi keluar dari kamar ritualnya. Pintu kembali ditutup. Makesi tak bicara, langsung turun ke lantai bawah.
diikuti Danang anaknya di belakang. Lantas Makesi menyeret Danang ke halaman belakang. Di halaman belakang, Makesi duduk di atas kursi. Danang hanya berdiri. Duduk. Iya, Mak. Danang langsung duduk sesuai perintah sang ibu. Danang terus menundukkan kepala. Ceritakan. Bagaimana awalnya kamu bisa memelihara benda seperti itu? Danang terdiam, masih menundukkan kepala. Lantas menengadah, menatap sendu ke arah ibunya yang sudah begitu tua. Dan saat itu pula Danang pun mulai menceritakan awal mula dia menganut pesugihan Jenglot Batara Karang dari Gunung Karang, Pandeglang, Banten. Danang mulai menceritakan masa lalunya kepada Makesi, ibu kandungnya. 5 tahun lalu, seperti yang sudah semua baraya ketahui di video sebelumnya. 5 tahun lalu, tepatnya sekitar tahun 2000-an, pertengahan. Danang waktu itu diajak oleh Bos Ian, Mang Kodar dan Mang Basir ziarah ke Gunung Karang, yang ternyata malah ritual muja di daerah Lawang Taji, tempat berkumpulnya raja-raja jin. Di situ pula Danang mengetahui kalau dia akan dijanjikan tumbal oleh Bos Ian. Namun muncul seorang lelaki tua yang menenangkan Danang. Kalau Danang tak akan mati karena belum waktunya. Bahkan katanya leluhur Danang ada pula salah satunya di Gunung Karang. Dan Danang diberi kotak kayu kecil yang isinya entah apa. Waktu itu, di video sebelumnya Akang cerita, Danang di hari kelima, pasca pulang dari Lawang Taji, ketika sedang sholat Isya, tas gendongnya yang digantung di dinding dipaku, bergerak-gerak sendiri sampai terjatuh. Bahkan kotak kayunya terasa seperti mengeluarkan aliran strum atau listrik statis. Ngeringnya nyetrum. Lalu Danang simpan kembali di dalam tas itu. Dan dalam tidurnya Danang bermimpi didatangi sosok lelaki tua misterius yang menemui Danang di sumur Citaman, yang waktu itu mengatakan dan membawa khobar kepada Danang kalau Bos Ian akan diambil mati karena sudah habis masa kontrak perjanjian dengan para lelembutan dari Lawang Taji, Gunung Karang. Namun selain itu, sosok si lelaki misterius ini, dia memperkenalkan dirinya kepada Danang yang saat itu hadir dengan pakaian layaknya seorang wiku di masa lalu. Pakaian dengan kain serba putih, atasan seperti pakaian ikhram, mirip para pandita di masa lalu zaman masa kerajaan Hindu. Sosok lelaki tua ini memperkenalkan diri dengan nama Dangiang Jenggala Manik, salah satu penghuni Lawang Taji. Dangiang Jenggala Manik mengatakan dalam mimpinya Danang, "Ujang, di dalam kotak kayu itu ada sosok Batara Karang yang bisa membuat kamu kaya raya, menghasilkan emas picis inten jumarinten," yang intinya harta kekayaan. Dan ketahuilah
sosok Batara Karang itu mempunyai nama karena dulunya dia pun manusia seperti Ujang. Manusia? Siapa, Ki? Ucap si Danang. Batara Karang itu bernama Dangyang Kalajugang. Dangyang Kalajugang itulah yang membantu usaha majikanmu, yang memberi kekayaan kepada Ian, majikanmu itu, sekaligus jadi pegangan, jadi tempat pemujaan si Kodar dan si Basir. Namun sekarang kamu yang menjadi pewaris salah satu leluhurmu yang menjadi penghuni Gunung Karang, sudah tiba waktunya untuk mewarisi Batara Karang, Jenglot, Dangyang Kalajugang. Terkejut Danang dalam mimpinya itu. Bukan terkejut karena kabar kematian si Bos Ian, tapi terkejut karena isi kotak kecil itu ternyata Batara Karang atau Jenglot yang selama ini jadi pemujaan si Bos Ian. Dan malah dengan sendirinya jatuh ke tangan Danang, yang katanya itu sudah warisan buat Danang dari leluhurnya yang jadi penghuni Gunung Karang. Dan entah siapa nama leluhur Danang itu. Dangyang Kalajugang, yang katanya nama dari si Jenglot, dikatakan oleh Dangyang Jenggalamani harus diberi makan setiap 1 bulan sekali, tepat di malam Jumat Kliwon. Makanannya bukan umbo rampe, pisang raja atau sesaji lainnya, tetapi makanan Dangyang Kalajugang adalah darah manusia. Ujang, agar si Jenglot Dangyang Kalajugang mengetahui dan mengakui Ujang sebagai majikannya, sebagai pemiliknya. Selepas kau nanti kembali ke alam nyata, lakukanlah ritual kontrak darah dengan Dangyang Kalajugang agar dia menurut dan mengikutimu dan tak akan menyakiti keluarga serta anak keturunanmu. Ucap si Dangyang Janggalamanik. Yang jelas Dangyang Janggalamanik ini bukan leluhur atau arwah Karuhun, tapi yang jelas dia adalah sosok bangsa jin yang sedang memanipulasi Danang. Danang pun percaya dan menuruti semua ucapan Dangyang Janggalamanik sampai dia bangun dari tidur lelapnya tepat sekitar jam 1 malam. Selepas bangun, Danang langsung buru-buru membuka tas gendongnya. Kotak kayu kecil yang dulu dia dapat di Lawang Taji, langsung dia buka. Betullah memang isinya Jenglot. Dengan mata tertutup diikat oleh seutas kain merah yang sudah usang. Kuku-kukunya panjang melingkar badan seperti ikat pinggang. Taringnya mencuat, cukup panjang pula. Rambutnya gimbal sampai menutupi dan membelit kedua kakinya. Jenglot itu terasa hidup. Bahkan dari balik kain merah yang menutup mata, ada cahaya remang yang menembus keluar. Seolah Jenglot itu terbangun dari tidur panjangnya. Sesuai dengan perintah dari Sang Hyang Janggalamanik, Danang meletakkan kembali kotak kayu berisi Jenglot di atas hamparan sajadah. Dia lari keluar dari kamar menuju ke dapur mengambil sebilah pisau. Lalu bergegas balik kembali ke dalam kamar.
duduk bersila dengan begitu khusyuk. Pandangan matanya fokus ke kotak kayu yang terbuka. Di dalamnya jenglot terbaring telentang. Lalu Danang melukai ujung jari telunjuknya sendiri. Darah langsung keluar dan Danang teteskan tepat ke mulut si jenglot Dangi yang kala jugang. Saat itu pula Danang terperanjat. Tetesan-tetesan darah yang jatuh ke mulut si jenglot dihisap habis sampai tak tersisa. Bahkan dari tubuh si jenglot mulai memancarkan samar cahaya kemerahan, seolah jenglot itu sudah mengakui Danang sebagai tuan barunya. Selepas itu, kotak kayu berisi jenglot pun Danang tutup kembali. Dia masukkan ke dalam tas gendongnya di samping tumpukan uang, gepokan uang pemberian dari Bos Ian. Dan seperti yang sudah kalian ketahui, beberapa hari kemudian tersiar kabar dari Mang Komar. Bos Ian mati, meninggal dunia dengan kondisi jasad yang begitu mengenaskan. Saat itu pun, pagi itu, semua aktivitas di pabrik langsung dihentikan. Danang walau sudah tahu dalam hati kalau Iyang memang mati karena kontrak perjanjiannya sudah habis, namun Danang tetap ingin ikut melihat seperti apa kondisi jenazah dari Bos Ian. Ketika tiba di rumah kediaman Bos Ian beserta keluarganya, saat itulah Danang ketika melayat mendekat ke arah jenazah yang masih ditutupi oleh kain samping di tengah ruang tamu. Danang mendekat, lantas membuka penutup kain samping itu, penutup wajah dari jenazah Ian. Saat itulah Danang menyaksikan tubuh Ian pucat pasi, seolah tak pernah ada setetes pun darah di dalam tubuh Ian. Lalu pandangan Danang tertuju ke leher kiri Ian, di mana di situ ada 2 titik merah samar seperti bekas lubang gigitan, yang Danang pahami lubang gigitan itu pasti ulah si jenglot Dangi yang kala jugang. Danang beserta para karyawan lain pun mengikuti prosesi pemakaman jenazah Bos Ian hingga selesai, baru mereka semua balik kembali ke pabrik kerupuk. 3 hari pabrik libur. Hal itu pun dimanfaatkan oleh para karyawan untuk beristirahat. Namun Danang, dia sudah berniat mau pulang kampung ke Karangpicung. Karena buat apa lagi dia kerja di pabrik kerupuk. Bos Ian mati, tentunya semua harta kekayaan yang dimiliki itu perlahan akan terkuras habis, kembali seperti semula. Maka di dalam rumah kontrakan, Danang berbicara kepada Kang Tatang, kakak iparnya. "Kang, Danang mau pulang, Kang." "Loh, kenapa pulang, Nang?" "Kang, terus terang saja, Kang. Danang ini sudah nggak kuat kerja lama-lama jauh dari istri, jauh dari si Atun, Kang. Akang kan tahu Danang ini masih pengantin baru, Kang. Toh, Danang juga sudah punya sejumlah uang yang selama ini Danang tabung buat modal usaha kecil-kecilan nanti sepulangnya ke Karangpicung." Tatang mengernyitkan kening. "Yakin kamu, Nang, mau pulang?" "Yakin, Kang." Danang yakin. "Ya sudah, sekarang juga kamu bebenah, akang antar ke terminal," ucap Kang Tatang. "Sekarang aja, Kang." Ternyata Danang udah siap-siap. Bilang mau pulang, ternyata semua pakaian sudah dia kemas. Tatang pun mengantarkan Danang ke terminal. Danang pun pada hari itu meninggalkan daerah Pandeglang, kembali
ke kampung kelahirannya, kampung halamannya, kembali ke pangkuan ibu dan Atun istrinya. Dia balik ke tanah kelahirannya, ke kampung Karangpicung di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah sana. Pulang kembali ke Karangpicung, Atun tentunya begitu senang. Sang suami pulang setelah beberapa bulan merantau di Pandeglang. Terlebih lagi, malam harinya, ketika Atun dan Danang berduaan di dalam kamar, Danang menyerahkan separuh uang pemberian dari bos Ian, termasuk uang gaji dan uang lembur yang dia kumpulkan. Atun tentunya senang dengan uang sebanyak itu. Bagi Atun dan Danang yang tinggal di kampung, yang hidupnya begitu sederhana, cukup buat biaya hidup beberapa bulan ke depan. Sedangkan Danang, dalam pikirannya sudah ada rencana. Dia terus terngiang-ngiang ucapan Dangiang Janggala Manik, di mana kalau Danang mau memulai praktik pesugihan jenglotnya, Danang harus mempunyai kamar ritual sendiri yang tak boleh terganggu dan dimasuki siapapun kecuali Danang sendiri. Dan terlebih lagi, syarat utamanya, Danang harus memberi makan darah manusia setiap malam Jumat Kliwon. Danang pun putar otak. Maka selama 1 minggu tinggal di Karangpicung, di rumah sang ibu Makesi, Danang seringkali pergi keluyuran. Bukan keluyuran tanpa alasan, tetapi Danang sedang mencari-cari rumah kontrakan. 1 minggu nyari, akhirnya ketemu pula. Itu pun tak sengaja, karena rumah itu memang rumah kontrakan dan sedang diisi orang lain. Namun kebetulan kontraknya habis dan mau pindah ke tempat lain. Langsung aja tuh kontrakan yang berada di ujung desa Karangpicung diambil sama Danang. Bahkan tak segan langsung dibayar 1 tahun penuh oleh Danang dari separuh uang pemberian bos Ian. Selepas membayar kontrakan 1 tahun penuh, barulah Danang pulang ke rumah. Ibu dan istrinya belum tahu kalau Danang kontrak rumah. Maka ketika Danang berbicara mengabarkan kalau dia mau pindah ke rumah kontrakan yang sudah dibayar 1 tahun penuh, Makesi marah-marah ke Danang. Kamu ini gimana, Nang? Kamu kan tinggal bareng ibu, gak perlu bayar, gak perlu apa. Daripada uangnya pakai ngontrak, kenapa nggak pakai biaya hidup kamu sama si Atun? Atau pakai tambahan modal usaha? Malah pakai ngontrak rumah. Ma, bukan apa-apa, Ma. Bukannya Danang nggak mau tinggal bareng emak. Tapi Danang, Ma, Danang ingin coba mandiri, Ma. Mendengar hal itu, amarah Makesi pun reda. Di mana? Di mana rumah kontrakan kamu itu? Ya masih di Karangpicung lah, Ma. Hanya di ujung desa tuh. Rumah kontrakan milik Haji Burhan. Oh, di situ. Ya sudahlah. Terserah kamu. Emak hanya bisa mendukung keinginan kalian berdua. Tapi ingat, emak ini ibu kamu. Ibu kamu juga, Atun. Jangan sungkan. Pintu rumah ini selalu terbuka. Kalau kalian tak kerasan di kontrakan, pulang saja ke rumah emak, ucap Makesi. Maka 2 hari kemudian, Atun dan Danang langsung pindah ke rumah kontrakan baru mereka. Di rumah kontrakan itu terdiri dari 3 kamar. 1 kamar paling ujung, Danang jadikan tempat ritual pesugihan. Tentunya tanpa sepengetahuan Atun. Atun taunya itu tempat sholat si Danang. Hanya saja Danang minta agar Atun jangan masuk ke kamar itu. Terlebih lagi kuncinya selalu dibawa-bawa oleh Danang. Atun pun tak peduli.
Tinggal satu hal yang harus Danang lakukan. Danang sudah membuat kotak kayu yang nantinya sebagai tempat si Jenglot menyimpan uang. Tinggal satu hal yang perlu Danang lakukan, mencari darah manusia untuk makanan Jenglot piaraannya. Danang teringat, punya satu kawan sekolah dulu yang kerja di PMI. Nah, ini memang nyata ya, karena Akang sendiri punya saudara, dia kerja di PMI dulu, tapi ya sekitar tahun 2009, 2010-an, itu kata saudara Akang, ada oknum anggota PMI yang menjual darah ke seseorang. Dan disinyalir darah itu untuk keperluan pesugihan. Karena ilegal, gak menempuh prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi beli darah lewat jalur belakang. Itu ulah orang-orang nakal. Jadi kalau ada yang donor darah, itu terkadang gak dimasukin semua. Sebagian ada 2-3 lebu itu katanya dipisahkan untuk dijual ke orang-orang seperti si Danang. Nah, ingat ke kawannya, Danang pun langsung ke kota, ke tempat kerja kawannya itu. Ketika tiba di kantor PMI tempat kawannya kerja, awalnya Danang pura-pura donor darah, tapi benar-benar ngedonorin darah tuh, disedot 1 labu. Nah, yang ngurusnya itu kawan si Danang. Saat itulah Danang pun memanfaatkan waktu berduaan dengan kawannya. Danang meminta 1 labu darah setiap 1 bulan sekali. Dan Danang tak tanggung-tanggung menawarkan harga yang cukup fantastis. Kawannya Danang yang memang sudah tak asing dengan hal seperti itu, dia pun menjanggupi. Maka Danang pun merasa tenang. Sisa uang masih cukup banyak. Langsung dia serahkan ke si Elan kawannya itu. Dan hari Kamisnya, Elan pun datang mengantarkan darah pesanan Danang. Tentunya tanpa sepengetahuan Atun istrinya. Darah itu langsung Danang bawa ke dalam kamar ritual. Sesaji perlengkapan untuk ritual sudah tersedia di dalam kamar. Lalu malam Jumat itu, malam Jumat Kliwon pertama, malam Jumat Kliwon perdana, Danang praktik pesugihan Jenglot. 1 labu darah dia potong, lalu dia masukkan, dia kucurkan ke dalam mangkuk dan disimpan di samping kotak kayu kecil tempat si Jenglot. Dengan asap kemenyan yang mengepul, Danang memperhatikan sendiri, melihat dengan jelas Jenglot piaraannya, Dangiang Kalajugang hidup. Bangun sendiri dari kotak kayu seperti pampir bangun dari peti matinya. Mendekat ke arah mangkok berisi darah manusia yang entah darah siapa. Lalu perlahan dihisap. Melihat hal itu, Danang tak ingin mengganggu. Lekaslah dia keluar dari kamar ritual. Dia kunci. Danang bergegas menuju ke rumah ibunya. Karena Atun dia ungsikan malam itu di rumah Makesi, ibu kandungnya. Esok paginya, Danang tak sabar lekas pulang kembali ke rumah kontrakannya. Pagi-pagi buta. Bahkan Atun masih tertidur lelap selepas digauli Danang semalaman. Begitu masuk ke dalam rumah, setengah berlari tak sabar, Danang langsung membuka pintu kamar ritual. Mendekat ke arah meja tempat altar, Danang terperanjat. Darah sudah terhisap kering dari dalam mangkuk. Tak ada setetes pun. Bahkan noda pun tak ada. Betul-betul bersih seperti dijilati oleh Jenglot piaraannya. Lalu Danang mulai pelan mengangkat penutup peti kayu. Dia pejamkan mata. Takut angan-angannya hanya menjadi ilusi belaka. Selepas kotak kayu dibuka, mata perlahan dia buka pula. Dan saat itulah Danang terbelalak. Dalam kotak kayu itu sudah penuh dengan tumpukan uang yang dibawa
oleh jenglot piaraannya entah dari mana. Danang tak peduli. Yang penting itu uang-uang asli. Dia hitung, dia periksa semua. Itu semua Danang lakukan. Sekitar di awal tahun 2001 yang silam. Uang itu langsung Danang angkat dari dalam peti kayu. Lantas peti kayu kosong dia tutup kembali. Jenglot dia masukkan pula ke dalam peti kayu itu. Untuk nanti malam Jumat Kliwon bulan depan diberi makan kembali dengan darah manusia. Dan tentunya Danang pun akan kembali memanen tumpukan uang sebagai hasil kerjasamanya dengan Dangiang Kalajugang. Uang itu tak lantas Danang tunjukkan kepada Atun sang istri, tapi dia simpan. Dia simpan di lokasi tersembunyi di rumah kontrakannya. 1 bulan penuh Danang ini puter otak. Gimana caranya nih? Make tuh duit biar gak ngundang kecurigaan warga. Akhirnya Danang pun memutuskan membuka usaha di daerah yang berbeda. Izin ke Atun, katanya mau menemui kawan sekolahnya dulu yang katanya mau join buka usaha. Yang padahal sebenarnya Danang sengaja pergi ke daerah lain tapi masih satu kabupaten juga. Hanya berbeda kota. Danang membeli sebuah bangunan dari uang hasil penarikan si Kalajugang. Selepas bangunan, rumah, dan lahan dibeli, Danang sudah terpikir usaha apa yang akan pertama kali dia buka. Terlebih ketika di bulan kedua Danang praktik pesugihan. Pulang sambil membawa 1 labu darah hari Kamis sore dengan berbagai sesaji di dalam tasnya. Danang mendengar kabar dari Atun kalau Tatang kakaknya sudah pulang kampung pula. Karena pabrik kerupuk Purnama di Pandeglang, yang dulu tempat Danang kerja milik almarhum Bos Ian, sudah gulung tikar bangkrut. Tak tertolong lagi. Danang pun langsung mikir, jadi buka pabrik kerupuk aja, pikir si Danang. Nah memang dilakukan sama Danang tuh. Uang dari 2 kali hasil penarikan si Dangiang Kalajugang Danang gunakan menjadi modal usaha pertamanya. Tentunya Kang Tatang, kakak iparnya, direkrut oleh Danang. Bahkan Kang Tatang menawarkan Danang untuk merekrut Mang Komar karena sama-sama nganggur pasca pabrik Purnama bangkrut. Mang Komar yang tinggal di daerah Tasikmalaya langsung disusul oleh Danang. Diajak kerjasama dengan dirinya karena Mang Komar lah yang tahu seluk-beluk dunia perkerupukan. Usaha pun mulai berjalan. Danang dan Tatang merekrut karyawan-karyawan baru, dilatih langsung oleh Tatang dan Komar. Walaupun Tatang adalah kakak kandung dari istrinya Danang, tetapi Danang sebagai atasannya, dia selalu memanggil Danang dengan sebutan bos semenjak jadi anak buahnya Danang. Dari situlah usaha semakin berkembang. Dari yang tadinya cuma punya pabrik kerupuk, Danang mulai merambah ke bisnis lain. Salah satunya membuka toko material, namun khusus menjual besi, khususnya baja-baja ringan. Itulah Mak, awal mulanya Danang Mak bisa kaya raya seperti saat ini. Awal mulanya Danang memelihara jenglot itu Mak, Dangiang Kalajugang, pemberian Dangiang Jenggala Manik dari Gunung Karang Mak, dari Lawang Taji. Makesi menggelengkan kepala, tak menyangka anaknya terjerumus di dunia seperti itu. Danang, perlu kamu ketahui Danang, 4 janin dalam rahim istrimu.
calon anak-anakmu, calon cucu emak. Sebenarnya Danang, semua mati dihisap darah dan energi hidupnya, daya hidupnya oleh Jenglot dan yang Kalajugang yang kamu pelihara. Gak mungkin, Ma. Gak mungkin, Ma. Dan yang Jenggala Manik jelas bilang ke Danang, Jenglot itu gak akan mengganggu keluarga dan anak keturunan Danang. Danang, kapan terakhir kali kamu memberi makan Jenglot piaraanmu itu? 2 minggu lalu, Ma. 2 minggu lalu. Malam Jumat Kliwon yang lalu, Ma. Kau bawa Jenglot itu kemari. Ucap Makesi. Lu jangan salah nih, Makesi walaupun nenek-nenek, kesaktiannya Akang pun mengakui. Beliau ini, si Makesi ini, itu dia masih keturunan Ningrat. Keturunan dari Sukapura, Tasikmalaya. Kalau tak salah masih ada keturunan dari Eyang Dalem Sawidak, Adipati Sukapura di masa lalu. Nah, Danang pun kembali ke kamarnya. Kotak kayu isi Jenglot langsung dia bawa ke halaman belakang. Dia sodorkan ke ibunya Makesi. Ini, Mak, kamu buka, Danang. Danang pun buka. Dia buka tuh si kotak kayu kecilnya. Kau lihat. Lihat tetesan darah di mulut Jenglot itu. Danang menoleh. Kagetlah dia. Betul ternyata apa yang dikatakan ibunya. Danang baru sadar. Di mulut si Jenglot ada cairan kemerahan yang tentunya itu adalah cairan darah. Gak mungkin, Mak. Gak mungkin, Mak. Bukti ada di depan kamu, Danang. Kamu sudah terpedaya, Nak. Kamu sudah terpedaya, terkena bujuk rayu setan. Nah, tak ada satupun leluhur kita yang jadi penghuni Gunung Karang. Kita nggak punya leluhur di tanah Banten, Nak. Kamu sudah dimanipulasi oleh si Jenggala Manik. Dia itu jin, siluman, setan, antek-antek iblis di Lawang Taji. Syoklah di situ Danang. Sadarlah dia kalau ternyata tanpa Danang sadari, dialah penyebab kematian 4 anaknya dalam rahim Atun sang istri. Di situ Danang tersungkur menangis sambil memeluk kaki Makesi ibunya. Sudah, tak perlu kau sesali, semua sudah terjadi. Bertobatlah, Nak, bertobatlah. Lantas bagaimana dengan Jenglot ini, Mak? Buang ke daerah Pakidulan Pangandaran. Buang ke sana. Buang di daerah Majingklak. Ucap Makesi. Tapi, Mak, bagaimana caranya, Mak? Nanti kita berdua ke sana. Biar emak yang urus semuanya. Ucap Makesi. Setidaknya dalam pikiran Makesi, hal itulah yang bisa dia lakukan terakhir kali untuk anak semata wayangnya. Lalu 1 minggu kemudian, Makesi dan Danang dengan mobil milik Danang langsung menuju ke daerah Pangandaran, tepatnya ke daerah Majingklak, surganya para pemancing nih. Mancing mania pasti tahulah Majingklak seperti apa. Kesanalah tujuan Danang dan Makesi. Danang dan Makesi setibanya di daerah Majingklak, lantas berjalan menuju ke pesisir, ke pinggiran. Disitulah Makesi dengan tangan kurus keriputnya memegang kotak kayu berisi Jenglot dan yang Kalajugang dari Lawang Taji Gunung Karang. Dia buang, dia larung agar hanyut ke pantai selatan. Kenapa nggak langsung aja ke pantai Pangandaran? Logikanya kan gitu. Namun di sini Makesi memang tak semata-mata mengajak ke Majingklak, tetapi memang ada wangsit beberapa hari sebelum Danang melakukan pengakuan kepada Makesi ibunya.
Jadi sebenarnya Makesi ini udah tahu sebelumnya. Dapat wangsit ilham lah. Kalau anaknya ini piara jenglot. Kotak kayu kecil berisi jenglot dan nyangkala juga. Makesi lempar ke permukaan air dan langsung berjalan dengan sendirinya seperti ditarik sesuatu yang tak kasat mata sampai ada percikan air cukup besar menenggelamkan kotak kayu berisi jenglot, batara karang, dan ngiang kala juga. Entah kenapa, selepas kotak kayu itu ditelan air, Danang langsung jatuh terduduk lemas. Seperti ada sesuatu yang tertarik pula dari tubuhnya. Makesi yang paham melihat hal itu langsung mendekat ke arah Danang anaknya. Makesi pun membaca doa-doa. Lalu dia urut-urut tulang punggung anaknya. Saat itu pula lah Danang pun muntah-muntah. Selepas beberapa kali muntah, dari mulai makanan sampai muntah darah dan terakhir cairan bening kekuningan, barulah Danang merasa agak ngemplong, agak baikan. Selepas itu Danang dibantu berdiri lalu berjalan pergi istirahat di sebuah warung kopi. Selepas Danang merasa sudah pulih, Danang pun mengajak Makesi ibunya untuk kembali pulang ke Karangpicung. Namun di perjalanan Makesi mewanti-wanti Danang agar bersiap-siap dengan apa yang akan terjadi nanti beberapa bulan ke depan. Danang gak paham apa maksud sang ibu. Ternyata beberapa bulan ke depan, satu persatu harta benda yang dimiliki Danang hasil dari pesugihan jenglot Gunung Karang, satu persatu mulai habis tak tersisa dengan cara yang tidak disangka-sangka. Hanya saja Kang Danang tak menjelaskan bagaimana hartanya habis dalam waktu hanya 1 tahun saja, sampai tak tersisa sedikit pun. Yang pada akhirnya apa? Danang pun kembali ke setelan awal dengan Atun istrinya. Balik kembali tinggal di rumah Makesi. Balik kembali ngurus sawah dan ladang kecil yang dulu terbengkalai. Tapi hikmah di balik kejadian itu, Kang Danang berubah menjadi sosok yang lebih baik. Selain jadi petani, nanam pepaya California saat ini, Kang Danang pun istiqomah merawat musola jadi marbot di kampungnya. Dan hal itu menurut Kang Danang lebih membuat hati dan pikirannya tenang, lebih membuat kehidupan dia dengan Atun sang istri bahagia. Dan saat ini Kang Danang sudah dikaruniai 1 orang anak. Dan sekarang Atun istrinya sedang mengandung yang kedua kalinya, usia kandungannya baru berjalan 2 bulan. Dan kita doakan semoga Kang Danang beserta keluarga tetap istiqomah dalam pertobatannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti di masa lalu saat terkena manipulasi, pengaruh, tersesat oleh sosok jin dari Lawang Taji yang menjerumuskan Danang ke jurang dosa.